Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Kurniawan. Di sini saya akan membuat video presentasi dari karya tulis ilmiah yang saya buat minggu lalu, beberapa minggu yang lalu untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang diberikan Ibu Yeni Yusnita. Baik, langsung saja kita ya. Kita baca dulu ketentuannya. Nah, ini ada ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini buatlah video berisi slide PPT karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah saya yang minggu lalu. Itu judulnya tentang dampak negatif internet terhadap siswa di salah satu kota Medan. Nah, di sini yang kita harus buat adalah permasalahannya apa, latar belakangnya apa, pembahasan masalah, tujuan, dan manfaat pembahasan, dan kesimpulan dan sarannya. Ini batas pengumpulan tugasnya. Kita langsung saja, saya sudah buat PPT-nya atau PowerPoint-nya. Kita masuk, kita selesai saja ya. Nah, ini karya tulis ilmiah yang saya buat lalu. Nama saya Diki Kurniawan ini NIM saya. Lanjut. Dampak negatif internet terhadap siswa SMP 5 Kota Medan. Ini yang saya angkat judul karya tulis ilmiah saya. Ini dia. Dampak negatif internet terhadap siswa SMP 5 Kota Medan. Latar belakang masalahnya ada. Latar belakangnya. Di masa sekarang ini, siapa yang tidak mengenal internet? Begitu juga bagi siswa-siswi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Medan. Nah, kemajuan dunia informasi memberikan manfaat positif pada keberadaan internet. Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih ini bukan hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, tapi juga menimbulkan pengaruh yang negatif bagi penggunanya. Jadi itu tergantung kita bagaimana kita menggunakannya dan cara penggunaan kita sendiri. Terutama bagi kalangan pelajar. Nah, ini kalangan pelajar yang kita bahas di sini. Informasi-informasi atau situs-situs yang dapat diakses dari internet ada yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi ada juga yang dapat merusak mental dari kalangan pelajar, yaitu situs-situs porno contohnya, judi online, game online yang menimbulkan kita ada keterbelakangan mental nanti di situ. Dan itu juga berdampak buruk bagi pelajar. Maka dari itu, saya menyusun karya tulis ini agar para pembaca dapat lebih memahami pengaruh internet terhadap dunia kehidupan remaja. Selanjutnya, nah ini saya gabungkan membuat jadi tabel. Yang pertama ada pembahasan masalah, pembatasan masalah. Yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat. Kita bahas dulu yang pembatasan masalah. Rendahnya masalahnya itu adalah rendahnya hasil belajar siswa. Ini. Yang kedua, banyak siswa yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan internet. Siswa tidak memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Nah, ini tadi yang saya bilang, dampak negatifnya. Semakin banyak siswa yang tergabung dalam situs jaring sosial. Seperti masa sekarang ini, banyak yang menggunakan layanan Facebook, WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Tujuan penelitian karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana dampak positif dari penggunaan internet. Bagaimana caranya? Itu tujuan kita. Bagaimana dampak negatif dari penggunaan internet bagi siswa? Itu tujuannya. Bagaimana dampaknya? Baru nanti kita tahu solusinya. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif internet bagi siswa? Manfaatnya adalah manfaat internet itu sendiri atau manfaat dari penelitian dari judul yang saya ajukan tadi, menambah pengetahuan tentang pengaruh internet terhadap penggunanya, mengetahui perkembangan internet di kalangan pelajar, memberikan informasi tentang dampak positif dari internet, memberikan informasi tentang dampak negatif dari internet. Ada positif, pasti ada negatif. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini pembahasannya ini saya buat berlawanan karena negatif dan positif. Yang pertama kita bahas dulu yang positif, dampak positif dari internet. Semakin banyak siswa yang tergabung dalam situs jejaring sosial. Nah, ini merupakan salah satu kemudahan yang disediakan oleh internet supaya kita bisa memiliki banyak teman dari media sosial. Ini juga memberikan dampak positif tergantung cara kita menggunakannya. Semakin banyak siswa yang tergabung dalam situs jejaring sosial, sama
Media untuk bertukar data dan informasi menggunakan email, FB, FTP, www. Dan situs lainnya. Kita bisa mengirim data seperti yang kita lakukan sekarang. Banyak yang mengirim data via email, via website, dan masih banyak lagi. Itu salah satu dampak positif dari internet. Media untuk bertukar data informasi menggunakan email. Yap. Media untuk bertransaksi dan berbisnis. Ada banyak peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari internet seperti Google AdSense. Dari internet kita juga bisa melakukan bisnis seperti bisnis online dari media sosial, contohnya dari Instagram ataupun Facebook. Ini beberapa sampel dampak positif dari internet. Setelah itu kita bahas ke dampak negatif dari internet. Hacking. Itu yang pertama. Adalah menerobos program komputer milik online atau pihak lain. Nah, ketika dia sudah ahli dalam menggunakan internet, ini akan dia akan penasaran dan mencari tahu bagaimana cara membobol komputer milik orang lain atau pihak lain untuk bertujuan untuk kepentingan pribadinya, seperti itu. Pornografi, sangat banyak sekarang yang beredar di dunia internet tentang pornografi. Itu sangat-sangat negatif untuk sangat-sangat berdampak buruk untuk mahasiswa ataupun pelajar. Di sini saya utamakan pelajar. Internet banyak berisi konten-konten yang terkait kekejaman dan kesadisan. Internet juga banyak menimbulkan memberikan informasi-informasi kekejaman ataupun kekerasan, kesadisan seperti pembunuhan. Ada yang misalnya ada yang mengupload ke situs tertentu, itu diupload, itu juga berdampak negatif bagi pelajar untuk mentalnya gitu. Banyak game-game online yang memperlihatkan hal yang bersifat sadis, kejam. Nah, salah satunya ada banyak game-game online yang kita membunuh, yang melakukan kekejaman di game itu. Nah, itu juga sangat berdampak sekali untuk pelajar. Bisa nanti si pelajar ini menyerikut apa yang di game itu sangat tidak bagus. Penipuan, pencurian, dan perjudian. Bisa juga ada penipuan, pencurian, perjudian, dan kecanduan. Kecanduan ini juga sangat berdampak negatif sekali bagi pelajar. Maka nanti setelah dia udah kecanduan internet ini, dari dampak negatifnya, dia akan malas belajar lagi. Seperti itu. Yang kedua, penanggulangan dampak negatif internet. Perhatikan pengaruh telepon seluler yang dapat mengakses internet. Perhatikan, bagi sekolah misalnya saat di sekolah bisa menyediakan tempat penitipan handphone saat di sekolah. Seperti itu. Agar mahasiswa pelajar lebih fokus untuk menuntut ilmu. Mengawasi siswa dalam berinternet atau jejaring sosial, melakukan pengawasan dari situs-situs tertentu atau dari jejaring sosial milik siswa tersebut. Banyak melakukan kegiatan keagamaan. Keagamaannya harus diperbanyak agar mereka tidak sibuk untuk mengurus, tidak disibukkan selalu dengan internet. Membatasi waktu browsing. Seharusnya kita memberikan waktu kapan bisa browsing dan kapan tidaknya, seperti itu. Komunikasi manfaat positif. Komunikasikan manfaat positif dan negatif internet pada anak-anak tentang internet. Kita harus memberikan edukasi tentang manfaat positif maupun negatifnya tentang internet kepada siswa-siswi. Berikan tips praktis untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pihak dari pengguna internet, seperti itu. Misalnya dari penipuan tadi, kita berikan tips gimana supaya kita tidak seperti ini, seperti itu. Berikan tips praktis, ya sama yang tadi ini. Kesimpulannya, internet adalah sarana belajar yang sangat baik. Jika dimanfaatkan dengan teratur akan menjadi pola belajar yang baik. Baik buruknya suatu kegiatan tergantung pada pelaku penggunanya. Menggunakan internet harus melihat jam maksimal, 1 atau 2 jam saja agar kesehatan terjaga. Selektif, jangan terlalu sering, itu sarannya. Jangan terlalu banyak main. Itu saran dari. Nah, sudah selesai slide-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.